Ibu, itu pohon apa? Kelihatannya cantik sekali. Ini adalah pohon jelatang. Kalau di bahasa Inggris itu the willow tree, atau bisa dipanggil pohon willow. Dia memang cantik kelihatannya. Kata orang-orang, pohon ini bisa membawa kedamaian serta memiliki tujuan dan petunjuk yang ada. Suatu saat nanti, jika kamu tumbuh besar dan pergi dan kunjung ke sini serta duduk di bawah pohon ini, kamu akan bisa membawa kedamaian, menemukan tujuan dan petunjuk yang ada di dalam dirimu. Baik, Bu. Dara berjanji akan membawa kedamaian dan menemukan tujuan, serta petunjuk yang ada di dirinya Dara. Jika Dara pergi dan kunjung ke sini lagi, di saat Dara tumbuh besar. Ya sudah, ayo pulang. Udah mau sore ini. Nanti besok aja ya jalan-jalannya. Baik, Bu. Akhirnya, aku pindah kembali ke kampung halamanku. Setelah bertahun-tahun aku tinggal di kota besar untuk menyelesaikan kuliahku. Aku pindah kembali ke kampung ini untuk merawat rumah warisan kedua orang tuaku yang sudah meninggal dari sejak aku kecil, dan untuk mengingat masa kecilku di kampung. Tuan, lokasi Anda sudah sampai. Ya, baik Pak, terima kasih. Memasuki rumah di kampung serasa seperti mengingat masa kecilku. Aku harap aku bisa menjelajahi alam di kampungku, karena sejak kecil ibu pernah bilang bahwa jika aku sudah tumbuh besar dan pindah kembali ke kampung halamanku setelah menyelesaikan kuliahku di kota besar, aku akan menjelajahi alam di desa dan menemukan banyak petunjuk di sana. Aku belum pernah melihat pohon jelatang itu dekat rumah. Hai, tenanglah, aku tidak akan menyakitimu dan mengancammu. Apa kamu menyukai membaca buku di bawah pohon ini? Tak, aku tinggal sendirian, dan di desa di kampung, aku juga tinggal sendirian. Oh iya, mengapa kamu kelihatannya ketakutan di saat aku menghampirimu? Apa kamu ada masalah? Hei, mengapa kamu menangis? Apa kata-kataku membuatmu tersinggung? Jika iya, maafkan aku. Tidak. Ternyata rumahnya dekat dengan rumahku, hanya seberangan dengan jembatan kecil.
Dara, kamu kenapa, Nak? Kamu kenapa menangis? Tidak apa-apa, Ibu. Aku tidak kenapa-napa. Mataku hanyalah kelilipan. Dara, kamu jangan berbohong. Ibu tahu kamu ada masalah. Ceritakanlah. Apa kamu mengingat masa kamu itu? Iya, aku mengingat masaku itu. Di saat aku berinteraksi dengan cowok baru yang bernama Kian di kampung ini. Apa? Ada warga baru di kampung ini dan dia cowok? Dara, ibu pesan sama kamu. Kamu jangan pernah berinteraksi sama cowok serta pergi bersamanya. Apalagi sama si Kian itu. Karena itu akan membuatmu merasa ketakutan untuk berinteraksi dengan cowok dan itu akan membuat kamu mengingat dengan masamu 5 tahun yang lalu. Baik, Bu. Shh, jangan nangis lagi ya, Nak. Ibu ada di sini. Masa? Apa kamu trauma sama masa itu dan takut dengan masa itu, sehingga kamu merasa takut jika aku menghampirimu dan berinteraksi denganmu? 5 tahun yang lalu, aku pernah mencintai seseorang. Tetapi, pada akhirnya, dia berselingkuh di hadapanku di saat aku jalan menuju arah rumahku untuk pulang. Disitulah, aku mulai memarahi pacarku dan selingkuhannya dan minta untuk putus dan pergi di hadapanku. Kemudian, saat itu, aku hanyalah diam di rumah dan tidak keluar karena merasa takut dan trauma. Ibuku pernah mengatakan bahwa jika aku tidak mau berinteraksi dengan seseorang maupun cowok, serta pergi bersamanya, aku tidak akan berinteraksi dan pergi bersamanya. Mulailah aku terdiam jika seseorang berinteraksi denganku. Aku hanyalah terdiam dan merasa takut jika diancam dan disakiti. Lalu, aku melihat di jendelaku dan terlihat ada sebuah pohon jelatang sangat dekat dari desa. Tapi, sayangnya, tempatnya sepi. Akhirnya, aku memutuskan untuk membawa buku bacaanku dan pergi ke pohon tersebut. Dan disitulah, aku mulai membaca di bawah pohon tersebut sendirian setiap hari. Aku pasti akan di bawah pohon itu, sepertinya aku duduki sekarang. Jadi begitulah, makanya ibuku melarangku untuk berinteraksi dengan cowok dan pergi bersamanya. Maafkan aku, Dara. Aku tidak tahu kalau kamu memiliki masa lalu yang rasanya sakit sekali di dalam dirimu itu. Tetapi, aku ingin sekali berinteraksi denganmu dan menjadi temanmu serta mengajakmu pergi jalan-jalan bersamaku. Benarkah kamu mau menjadi temanku dan mengajakku pergi jalan-jalan bersamamu? Iya, aku beneran. Aku berjanji kepadamu.
aku akan ke rumahmu dan mengajakmu pergi jalan-jalan. Benarkah? Apa kamu mengetahui rumahku di mana? Tenanglah, aku pasti akan mengetahui rumahmu dengan mata dan kepalaku. Aku berjanji, dan kau tunggu aku. Terima kasih Kian, aku akan menunggumu. Selamat pagi, Dara. Ayo, aku akan mengajakmu pergi jalan-jalan bersamaku. Dari pagi hingga sore hari, kita akan bersama-sama pergi ke banyak tempat wisata di sekitar desa ini. Selamat pagi, Dara. Ayo, aku akan mengajakmu pergi jalan-jalan bersamaku. Dari pagi hingga sore hari, kita akan bersama-sama pergi ke banyak tempat wisata di sekitar desa ini. Iya Kian, sebentar. Aku mau mandi dulu dan siap-siap. Kita mau kemana Kian? Sudahlah, kamu ikut aku saja. Aku mempunyai tempat wisata sekitaran kampung ini yang aku pernah kunjungi sejak kecil. And I knew in that moment I'd spend forever with you and feel we'll dance under the stars with our love shining bright. We'll chase the sunrise and make this night last all night. Wah, lihat Kian, pemandangannya sangat cantik dan indah sekali di sore hari. Aku sangat kagum melihat pemandangan ini. Kau bisa lihat sendiri betapa cantiknya dan indahnya pemandangan ini, Kian. Aku senang sekali bisa lihat pemandangan ini bersamamu. Lost in the depths of your love is where I'm meant to be. In your arms is where I find my home. Forever yours is where I am never alone. We'll take a walk. Summer rain on the window. Kalian berdua serasi sekali kelihatannya. Apa kalian berdua pacaran? Oh, bukan Bu. Kita berdua hanya teman. Dan makasih ya Bu. Jadi gugup deh saya sama teman saya ini. Oh, soalnya ibu lihat kalian berdua itu cocok dan dekat sekali. Iya Bu, makasih ya sekali lagi. Kakak, ayo kita main bersama-sama. Dan kakak ini juga, ayo kita bermain bersama-sama. Ya sudah, iya boleh. Anak-anak, ayo kita bermain bersama-sama. Iya, ayo. Kita main ke sana ya. Cantik
Senang karena pergi jalan-jalan bersama cowok itu. Dara, sudah ibu pesan sama kamu bahwa kamu tidak boleh berinteraksi sama cowok itu dan pergi bersamanya. Kamu itu ngerti gak sih perasaan ibu gimana kalau kamu diancam dan disakiti oleh cowok itu? Ibu takut kamu kenapa-napa, Dara. Maafkan Dara, Ibu. Sudah membuat Ibu khawatir sama Dara. Tetapi, Kian itu baik. Dia mau memotivasikanku di masa laluku 5 tahun yang lalu. Cukup, Dara. Kamu ini dengerin apa kata ibu. Jangan pernah berinteraksi dan pergi bersama cowok itu lagi. Tapi Ibu, ini hanyalah hubungan pertemanan, bukan hubungan percintaan. Mau hubungan pertemanan atau percintaan, tapi ibu tetap gak mau kamu berinteraksi dan pergi bersama cowok itu lagi. Siapa sih yang mengetuk pintu di malam hari? Ganggu suasana saja. Halo Tante, apa Dara ada di rumah? Oh, jadi kamu warga baru di kampung ini bernama Kian dan sering berinteraksi sama anak saya dan mengajaknya pergi jalan-jalan bersamamu. Tapi Tante, biar saya jelaskan dulu. Cukup. Saya sudah melarangmu untuk berinteraksi dengan anak saya serta mengajaknya pergi bersamamu. Dan saya tidak butuh penjelasan kamu. Buang-buang waktu saja. Dara, Kian, bukankah ibuku sudah melarangmu untuk berinteraksi denganku? iya, tetapi aku tetap masih ingin berinteraksi denganmu. Karena kaulah adalah teman terbaikku, teman dekatku, dan sahabatku yang terbaik. Meskipun pertemuan pertama kita harus bisa belajar untuk menerima satu sama lain, karena masing-masing dari kita memiliki masalah di hidupnya dan membutuhkan waktu untuk terbiasa dalam hal spesifik. Kian, maafkan aku atas masalah kemarin tentang ibuku. Seharusnya aku bisa melawan ibuku dan memintanya untuk mengerti perasaanku dan kamu. Sudahlah, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu, tetapi ini semua salahku. Karena seharusnya aku bisa membuat ibumu mendengarkan penjelasanku. Ya, namanya ibumu tidak mengerti bagaimana hubungan kita dan perasaan kita selama ini. Pastinya ada masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik-baik. Terima kasih Kian, kamu selalu ada di sisiku. Meskipun aku ada masa lalu yang rasanya sakit dan takut di dalam diriku, masalah tentang ibuku, tetapi kamu selalu mau mengerti tentangku dan selalu mau berinteraksi denganku, mengajakku pergi bersamamu, dan membuatku merasa senang jika ada kamu. Ya, sama-sama Dara. Oh iya, nanti sore kamu temui aku di bawah pohon ini ya. Soalnya aku ingin bicara penting sama kamu. Tapi Kian, bagaimana dengan ibuku? Ibu sudah melarangku untuk pergi bersamamu. Dara, aku mohon padamu, tolong kamu harus temui aku di bawah pohon sore ini. Karena aku akan membicarakan hal penting padamu dan mengungkapkannya kepadamu. Baiklah Kian, aku akan usahakan untuk bisa menemui kamu di bawah pohon sore ini. Terima kasih Dara.
Dara. Dara, kamu datang. Mau kemana kamu, Dara? Aku hanya ingin pergi ke pohon itu, Bu, untuk mengambil sehirup darah. Ngapain kamu keluar hanya untuk mengambil sehirup udara? Ini sudah sore, Dara. Menuju malam. Ibu takut kamu kenapa-napa. Sudah, mending kamu di rumah saja dan membaca buku di kamar. Kamu bisa pergi ke pohon itu besok kan? Tapi, Bu, Hah? Tapi apa? Apa jangan-jangan kamu pergi bersama cowok itu lagi? Ya kan? Dara, sudah kamu jangan keluar rumah untuk bertemu dengan cowok itu lagi. Tapi Bu, Dara sudah menemukan cowok baik untuk Dara. Dan meskipun masa laluku masih kupikirkan, rasa trauma dan takut, tetapi Kian itu mau memotivasi Dara dan berinteraksi dengan Dara. Dan pada akhirnya, Dara sudah tidak memikirkan masa laluku 5 tahun itu. Mohon maaf Ibu, aku akan jujur sama Ibu. Sebenarnya, aku sudah memiliki perasaan sama cowok itu. Di pas awal bertemu dan menjadi teman, dan aku akan mengungkapkan perasaanku ke Kian di saat ia akan membicarakan sesuatu kepadaku, dan aku akan pergi untuk menemuinya. Jadi, permisi Bu. Dara, mau kemana kamu? Kembali! Dara, kamu datang. Iya Kian, aku sudah berusaha untuk bisa menemuimu. Karena ibuku sudah salah paham sama kamu. Jadinya aku balik cepat untuk bisa menemuimu. Oh ya, katanya kamu akan membicarakan sesuatu kepadaku? Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan sama kamu, dan aku juga ingin mengungkapkannya karena ini sangat penting. Sebenarnya aku menyukaimu dari awal kita bertemu, dari mulai kita berinteraksi, menjadi teman, dan melakukan banyak perjalanan bersama. Meskipun kamu mempunyai masa lalu yang rasanya sakit, yang membuatmu takut dan trauma, tapi aku sangat menyukai sifatmu, energi kesenanganmu, dan keberanianmu ini. Serta kamu bisa mengerti apa yang aku hadapi dan kamu bisa menghadapi masalahmu sendiri dengan jangka waktu yang panjang dan lama juga. Aku sudah bangga sama kamu dan aku tidak akan mengancammu dan menyakitimu jika aku menjadi pacarmu nanti. Jika kamu tidak menyukaiku atau hal yang kamu harus selesaikan dan hadapi secara sendiri, aku mengerti kok. Kian, sebenarnya aku juga menyukaimu di awal kita bertemu, berinteraksi, dan juga melakukan perjalanan bersama. Cuman, aku tidak berani untuk mengungkapkan perasaanku ini. Di awal kita ketemu, aku kira kamu akan mengancamku dan menyakitiku. Tetapi setelah aku lihat dari sifat kamu dan kebaikanmu, aku jadi mempunyai suatu perasaan mendalam ke kamu. Seperti memiliki suatu kedamaian, petunjuk, serta tujuan yang ada. Benarkah kamu juga menyukaiku? Apa kamu serius? Iya Kian, aku serius menyukaimu. Kalau begitu, maukah kau menjadi... Dara! Dara! Ayo pulang sekarang! Ibu tidak mau kamu bertemu dan berinteraksi dengan cowok itu, apalagi bersamanya. Bo, cukup melarang Dara untuk keluar. Dara ini mempunyai kehidupan. Dara ingin bebas. Dara ingin juga bersosialisasi sama orang lain. Ibu, jangan mengurus Dara seperti anak kecil. Dan janganlah menganggap rumah sebagai penjara bagi Dara. Dara juga ingin Kian untuk menjelaskan dirinya tanpa pemotongan apapun. Karena Ibu sudah tidak membiarkan Kian untuk menjelaskan dirinya.
karena ibu sudah salah paham kepadanya. Kian itu baik. Kian itu sosok cowok yang baik yang Dara pernah lihat. Please, Bu. Aku mohon pada ibu. Biarkan Kian untuk menjelaskan dirinya. Agar ibu tidak salah paham. Tanpa pemotongan apapun. Baiklah, silakan Ken, jelaskan. Jadi tante, saya berpindah kembali ke kampung halaman saya setelah menyelesaikan kuliah saya di kota. Karena saya ingin merawat rumah warisan kedua orang tua saya yang sudah lama meninggal dari sejak saya kecil. Saya juga dulu kecil tinggal di kampung ini. Sampai akhirnya pindah ke kota saat saya tumbuh dewasa. Kemudian bertemu dengan Dara di bawah pohon jelatang di saat saya sedang jalan-jalan di sekitar kampung ini. Di pas ia membaca buku, saya berinteraksi dengannya dan memotivasi dia dari masa lalunya, 5 tahun yang lalu. Yang ia rasakan sakit, trauma dan takut, dan saya berteman dengannya setelah berinteraksi dan kenal satu sama lain, serta menerima satu sama lain. Kemudian saya mengajaknya pergi jalan-jalan untuk menghiburnya dari masa itu. Dan dari perjalanan itu, saya dan Dara ternyata memiliki perasaan yang mendalam di saat saya tiba-tiba menyukainya. Karena sifatnya, kesenangan energinya, dan keberaniannya. Meskipun ada kekurangan dengan Dara, tetapi saya bangga. Dan akhirnya, saya membicarakan hal penting padanya dan mengungkapkan perasaan saya di bawah pohon ini. Dan saya berjanji padanya bahwa saya tidak akan menyakitinya jika saya menjadi pacarnya nanti. Jadi begitu tante penjelasannya. Maafkan saya Kian, ternyata saya salah kata padamu. Setelah mendengar penjelasanmu, kamu ternyata baik sama anak saya dan memotivasinya dari masanya. Mulai sekarang, saya memperbolehkan kamu dan Dara berpacaran. Mbak, beneran, Bu? Iya, ibu hanya ingin melihat kalian berdua bahagia. Terima kasih, Bu. Terima kasih tante, karena sudah memperbolehkan saya dan Dara berpacaran. Saya berjanji, saya tidak akan mengancamnya dan menyakitinya. Terima kasih, karena kamu mau memberanikan dirimu untuk menegur ibumu dan menyelesaikan masalahnya. Aku bangga padamu, Dara. Aku mencintaimu. Iya, sama-sama. Dan aku juga mencintaimu, Kian. Kalau begitu, maukah kau menjadi pacarku? Iya, Kian. Aku mau menjadi pacarmu.
Cantik sekali bintangnya. Sepertimu sayang. Iya sayang, bintangnya sangat cantik dan bersinar sekali. Ibu, lihat, bintangnya sangat cantik dan bersinar sekali. Iya Kian anakku, dan kamu harus mengingat kata-kata ini jika kamu tumbuh besar untuk melihat dan menatap bintang di langit di malam sendirian ataupun sama orang yang kamu sayang, bahwa bintang itu merupakan lampu jalan keadilan yang bersinar selalu di malam hari. Kamu harus ingat kata-kata ibu ya Kian, karena kata-kata itu bisa membuat kamu mengingatkan ibu jika ibu sudah tiada, karena ayahmu sudah meninggal dari sejak kamu masih bayi. Baik ibu, Kian akan selalu mengingat kata-kata ibu, karena Kian sayang sama ibu. Sejak kecil, ibuku pernah mengatakan bahwa bintang adalah lampu jalan keabadian yang bersinar selalu di malam hari. Aku selalu mengingat kata-kata ini sebelum ibuku tiada, karena ayahku juga sudah meninggal dari sejak aku bayi. Dan aku sayang sekali sama ibuku. Aku hanya bisa mengatakan kata-kata ini padamu jika aku bersamamu di malam hari, melihat dan menatap bintang di langit. Begitu ya, pohon ini mengingat kata ibuku sejak kecil, bahwa pohon ini bukan hanya sekadar simbol alam, tetapi juga menjadi tempat yang membawa kedamaian, serta memiliki tujuan terpetunjuk bagi mereka yang berhubungan dengannya. Ya, itu hanya kata orang-orang, tapi aku percaya kalau kata orang-orang itu dan ibuku benar. Dan kata-kata itu memang benar. Kita yang memiliki perjalanan panjang bersama membawa kedamaian dan keabadian, serta memiliki tujuan dan petunjuk yang ada. Mengingat bahwa aku dan kamu adalah kedamaian dan keabadian di sebuah bawah pohon dan bintang yang merupakan lampu jalan yang bersinar di malam hari. I love you, Dara. I love you too, Kian.